Mahkamah Agung RI bersama Kementerian Hukum mempertegas komitmennya dalam penguatan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-litigasi melalui peran vital kepala desa dan lurah sebagai juru damai atau peacemaker. Sinergi ini memuncak dalam acara Peacemaker Justice Award 2025 yang diselenggarakan pada Rabu 26 November 2025 di Geraha Pengayoman, Jakarta. Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung Sunarto menyampaikan apresiasi tinggi kepada para juru damai dari unsur kepala desa dan lurah karena menilai mereka telah mewujudkan keadilan yang bersifat substansial. Sunarto menegaskan bahwa peran kepala desa dan lurah melampaui tugas administratif menjadikan mereka tokoh informal yang paling dekat dengan masyarakat. Dengan dasar hukum yang sangat kuat yang merujuk pada pasal 26 ayat 2 Undang-Undang tentang Desa yang mengamanatkan kepala desa untuk memelihara ketentraman dan menyelesaikan perselisihan, program juru damai ini dianggap sejalan dengan nilai luhur masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi musyawarah mufakat dan harmoni sosial. Persentase keberhasilan mediasi di pengadilan terus meningkat pada tahun 2024 dari 103 ribuan perkara perdata yang dimediasi sebanyak 28,6% atau 29.500 perkara berhasil didamaikan dan meningkat dari tahun sebelumnya menjadi 25,59%. Peran seorang kepala desa atau lurah sebagai juru damai peacemaker memiliki landasan hukum yang sangat kuat serta telah menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional. Program yang kita usung hari ini tidak lahir dari ruang kosong, tapi lahir dari realitas sosial yang kita hadapi bersama. Masyarakat Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah mufakat. Bagi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, acara ini memiliki arti yang sangat penting. Sebab eksistensi seorang juru damai dari unsur kepala desa ataupun lurah akan memperkuat fungsi perdamaian dan mediasi dalam menyelesaikan sengketa di tengah masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menegaskan bahwa persoalan hukum yang kian kompleks menuntut pendekatan yang lebih humanis dan kolaboratif, selaras dengan Astacita ke-7 Presiden Prabowo mengenai penguatan reformasi hukum. Menurut Menkumham, pembentukan Pos Bantuan Hukum atau Posbankum di tingkat desa, kelurahan serta peningkatan kemampuan kepala desa, lurah sebagai juru damai atau non-litigation peacemaker adalah langkah penting dalam memperluas access to justice. Acara Puncak Peacemaker 2025 menjadi momen penobatan bagi para juru damai terbaik tahun ini. Telah lahir 802 juru damai baru dari 34 provinsi, di mana 130 diantaranya dianugerahi sebagai Anubawa Sasana Jaga atau penjaga perdamaian. Dalam penganugerahan Peacemaker Justice Award 2025, 3 juru damai terbaik berhasil ditetapkan, yaitu dijuarai oleh perwakilan dari Kalimantan Barat, perwakilan dari Metro Lampung, dan perwakilan Garut, Jawa Barat. Kolaborasi lintas kementerian. Karena itu kepada Yang Mulia Mahkamah Agung saya berterima kasih atas dukungan selama ini, terutama dalam proses pelatihan dan penyediaan tempat untuk kunjungan teman-teman yang kemarin sempat berkunjung ke Mahkamah Agung, dan kepada Kementerian Desa, Menteri Dalam Negeri yang bisa memfasilitasi semuanya dan bekerjasama dengan BPHN kita. Luar biasa Pak. Sekali lagi tadi Pak Mendes sampaikan ini perwujudan dari Astacita Bapak Presiden ke-6 membangun dari desa, juga sesuai dengan Astacita Bapak Presiden yakni reformasi di bidang politik, hukum, dan birokrasi. Karena itu saya berharap nanti bahwa semua apa yang kita raih hari ini tujuannya satu. Tadi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung sudah memberi penghargaan yang luar biasa. Sesungguhnya semua yang ikut hari ini itu sudah menjadi hakim-hakim yang sesungguhnya. Kegiatan Peacemaker Training ini yang merupakan hasil sinergi dengan Kementerian Desa dan Kementerian Dalam Negeri membekali mereka dalam menangani persoalan hukum non-litigasi. Diharapkan para pemenang dan juru damai lainnya menjadi garuda terbesar dalam menjaga perdamaian, menggunakan potensi mereka sebagai penengah yang adil untuk menyelesaikan konflik sebelum membesar dan berujung pada proses peradilan.